Sebagai penegak hukum dan pengawas, jangan pernah memanfaatkan hukum untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Gerakan budaya anti korupsi harus terus kita galakkan. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara, takut dan malu pada keluarga dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyang organisasi ini, Pak. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, tolong cek langsung copot, pecat, itu aja udah. Itu sudah gampang ini, kalau penyidik profesional dan senior udah gampang ini untuk mentautkan ini, dan PG itu nampaknya diduga yang mempunyai perusahaan tambangnya. Kalau secara elektrikal kebakarannya gedung Kejaksaan Agung itu tidak wajar. Kalau kira-kira sampai minggu depan tidak ada progres, itu saya laporkan ke KPK biar KPK juga punya pekerjaan. Karena nanti kalau lamban-lamban terpaksa pra-peradilan seperti kasus Jiwasraya ketika tidak ditetapkan tersangka pencucian uang, saya pra-peradilan. Akhirnya ya baru kemudian ditetapkan tersangka pencucian uang. Bahkan sampai perusahaan-perusahaannya termasuk manajer investasinya ditetapkan tersangka. Nah, sebetulnya bagi saya gedung Kejaksaan Agung tidak terbakar. Yang terbakar itu adalah pasar, yaitu pasar gelap keadilan. Jadi yang ada di depan kita gambar itu gambar pasar gelap kekuasaan, black market of power. Karena di situ terjadi transaksi ketidakadilan. Saya berusaha untuk tidak membocorkan rahasia negara, meskipun tahu pasti tidak akan membocorkan juga. Anita atau Prasetyo Utomo atau Pinangki ini kan hanya ular kecil. Ada naga besarnya yang di belakang semua itu. Kalau saya ditanya naganya siapa, namanya naga itu kan hantu. Inilah proses-proses dulu ada permainan politik, dan proses larinya saya juga yakin ada permainan politik, dan proses sekarang pun juga ada dugaan permainan politik. Punya kasus tapi mungkin begini nih, yang hengki-pengkinya deal-dealannya nggak kejadian, marahnya seperti ini. Karena pemeriksaan ini bukan sebentar, ini ada tahapan-tahapan. CCTV masih dalam proses pemeriksaan juga di tempat kami, itu aja ya. Kami belum bisa untuk membicarakan lebih lanjut. Kami sedang melakukan apa penyebabnya kebakaran, itu dulu. Kemudian habis itu baru kami minta kepada PU apakah masih layak atau tidak gedung itu digunakan. Baru di situ tentang bagaimana kita bicara tentang anggarannya. Yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana yang saat ini sangat menonjol ada 2 perkara, yaitu kasus Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki dan kasus Jiwasraya. Itu data-datanya, berkas-berkas perkaranya aman, 100% aman, agar masyarakat tenang dan tetap mengikuti dan mengawasi secara bersama-sama jalannya penanganan. Saya kira pemerintah menyadari betul sekarang tidak mungkin kita melakukan cara cilubah dalam bersembunyi-sembunyi, menyembunyikan sesuatu dan menunjukkan sesuatu yang lain. Duit sitaan Joko Chandra itu kemana? Datanya hilang, kita nggak bisa jawab. Persetan sama orang-orang yang hartanya kami pernah sita. Kasus-kasus seperti ini tidak ada yang pernah dibuka ke masyarakat. Terkait dengan Pinangki yang kita khawatirkan hilang, itu sebenarnya bukan berkasnya, tetapi bukti CCTV yang ada di tiap lorong di gedung tersebut. Penahanan Joko Chandra itu tidak sah. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun dan uangnya disita oleh negara. Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara. Kalau saya tutup, hapus, banyakin biaya, banyakin anggaran. Nah, daerah juga gitu, sama. Semakin simpel organisasi kita, semakin sederhana organisasi kita, akan semakin cepat kita berlari, akan semakin
fleksibel. Kita memutuskan sebuah kebijakan karena perubahan global hampir setiap hari berubah-ubah secara cepat. Jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi lama diterus-teruskan, stop. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya udah nggak ada beban, saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600 yang biasanya hanya $50 saja. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Dan jangan lupa gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda ketika Anda register dengan link di kolom deskripsi untuk latihan. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian, jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memberi peringatan keras terhadap para penegak hukum agar tidak melakukan pemerasan terhadap eksekutif dan pelaku usaha demi keuntungan pribadi. Dalam hal ini, ia mengatakan penyalahgunaan regulasi tersebut sangat membahayakan agenda pembangunan nasional. Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, jangan pernah memanfaatkan hukum untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Ini bukanlah kali pertama Jokowi memberi peringatan kepada para penegak hukum terkait pemerasan. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran ini dan menganggapnya sebagai musuh dari seluruh penghuni negara Indonesia. Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Jokowi tak memungkiri bahwa pemerintah sampai saat ini masih berbenah terkait regulasi nasional yang dianggap membelit, tumpang tindih, tidak jelas, serta tidak memberikan kepastian hukum. Di mana salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah yakni melakukan sinkronasi puluhan undang-undang atau yang disebut dengan Omnibus Law. Regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan. Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan Omnibus Law. Dirinya memberi peringatan kepada para penegak hukum agar tidak memanfaatkan regulasi yang tumpang tindih tersebut untuk memeras masyarakat. Presiden Jokowi juga berpesan kepada para penegak hukum agar birokrasi harus disederhanakan, ditransparansikan, serta pemanfaatan teknologi informasi harus mudah diakses oleh masyarakat. Regulasinya kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan kita transparansikan, serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan. Presiden Jokowi juga mengajak untuk terus menggalakkan budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadi bagian untuk mencegah korupsi. Bahwa takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap penjara, namun juga ketakutan terhadap sanksi sosial. Gerakan budaya anti korupsi harus terus kita galakkan. Masyarakat harus tahu apa itu korupsi. Masyarakat harus menjadi bagian untuk mencegah korupsi. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jokowi juga memberikan ultimatum kepada pihak yang bermain-main dan mengganggu jalannya agenda besar pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Ia mengaku tidak akan segan-segan menggigit para penegak hukum yang memeras birokrat dan pelaku usaha. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Tahun 2008 saya sudah membuat heboh Jakarta ini dengan menang pra-peradilan lawan Jaksa Agung, SP3-nya Samsul Nur Salim. Satunya yang menang pra-peradilan BLBI terhadap SP3 Samsul Nur Salim ya hanya Maki waktu itu. Saya waktu itu menang pra-peradilan itu pun karena disupport namanya Pak Sudono Iswahyudi. Senior saya waktu itu Jampitsus asalnya dari Ponorogo. Jadi saya sudah terbiasa mendapatkan data yang katakanlah bahasa anak sekarang itu A1 atau A10 itu kan sudah lama sebenarnya. Tapi memang kemudian sekarang ketemu momentum dan itu pun gara-gara juga dibully. Karena saya berhasil menjadikan KPK barangkali meskipun sahamnya 1% menangkap Nur Hadi karena terkait dengan dugaan ada surat nikah siri dan saya beritakan ke KPK sehingga dari surat nikah siri pun bisa dilacak kemudian bisa dicari persembunyiannya. Terus kemudian Pak Firly naik helikopter, saya dapat fotonya, saya laporkan dan paling tidak itu benar diakui dalam persidangan tadi Dewan Pengawas memang naik helikopter yang kata bahasa saya itu mewah itu gitu. Jadi dan kemudian sekarang berkaitan Joko Chandra ini aja karena waktu itu seperti yang pertama kali ILC di sini karena saya dibully oleh wartawan senior yang seangkatan saya, masa kamu tidak punya datanya Joko Chandra. Tapi kemudian karena lawyernya itu ngomong PK itu melengkapi KTP, maka saya gampang kalau mencari identitas KTP kan gitu. Kemudian ketemulah paspor, ketemulah surat jalan, ketemulah yang lain-lain berkaitan dengan oknum jaksa, berkaitan dengan yang juga belakangan ini kemudian ada TT jadi TS itu kan, kemudian nanti rangkaiannya uang yang diberikan berapa itu akan semakin terungkap. Mau tidak mau saya menyangkut Joko Chandra itu adalah adanya CCTV di ruang lorong-lorong yang berkaitan ruang kerjanya oknum jaksa Pinangki yang sudah ditetapkan tersangka. Karena berawal dari sanalah sebenarnya titik pertemuan awal dengan saksi R itu dan kemudian juga ngajak Anita itu kemudian untuk mengurusi tanda kutip Joko Chandra. Baru kemudian berikutnya ada yang terbang 2 orang ke Singapura, baru ke Kuala Lumpur, kemudian ada terbang lagi bertiga, Anita, Pinangki dan R ke Kuala Lumpur dari Jakarta dan kemudian ada lagi pertemuan berikutnya. Tapi kalau ini satu rangkaian itu misalnya rekonstruksi kan, misalnya perampokan, di mana rencana awal mau merampok kan itu kan. Nah ini juga begitu, dugaan membantu Joko Chandra yang berkaitan jadi tersangka-tersangka ini adalah berkaitan dengan titik awal pertemuan itu dan CCTV-nya merekam itu mestinya dengan baik dan karena terbakar juga menjadi hilang. Bisa jadi Pinangki juga pernah bertemu siapa di komplek gedung itu gitu. Dan inilah sangat disayangkan ketika ini terbakar maka menjadi terpotong dan terkendala ketika penanganan ini misalnya harus dikembangkan gitu. Tapi kemudian juga di intelijen itu saya tahu pernah melaporkan dugaan penyimpangan di asuransi Bumi Putra. Dana pemerintah yang dikelola di asuransi Bumi Putra meskipun swasta tapi dugaan ada penyimpangan di situ gitu. Setidaknya itu saya tahu itu. Terus kemudian pernah ada telaah misalnya asuransi ABRI, Asabri pernah ada. Dan juga ada berkaitan instansi yang lain terkait dengan cuaca itu juga pernah ada pelaporan ke sana dan ditelaah sana. Jadi intelijen ini banyak sebenarnya yang ini kan yang saya ketahui itu kan, yang saya tidak ketahui pasti lebih banyak lagi dan bisa jadi ada perkara-perkara besar di situ yang ditelaah paling tidak. Kembali lagi pada tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu tentang uang yang katanya sudah dieksekusi. Oke, sudah dieksekusi, tapi menyangkut berkaitan sisanya yang 359 miliar kan belum pernah dibawa ke pengadilan sebagai uang pengganti juga belum. Dan kemudian pada posisi ini mestinya kan Kejaksaan Agung karena ini sudah daluarsa sebenarnya kan harus menggugat perdata Bank Bali yang sekarang jadi Bank Permata. Jadi ini tapi negara masih rugi sebenarnya sekitar 359 miliar sisanya itu. Dan itu mestinya ini rangkaian administrasi kan juga bisa di Kejaksaan Agung itu sampai di level pimpinan. Ada di Wakil Jaksa Agung maupun Jaksa Agung. Terus berkaitan dengan juga oknum jaksa Pinangki begitu, betul tadi sudah ditambahkan pasalnya katanya. Tapi itu pun kan kemarin ketika saya naik kereta ekonomi itu kan sampai harus menyatakan ke Pak Hari, apa menunggu saya pra-peradilan untuk sekedar menambah pasal? Apa tuh menunggu saya pra-peradilan untuk menambah tersangka untuk pemberi? Masa hanya penerima?
menunggu saya kemudian misalnya pencucian uang misalnya gitu. Mulai tadinya mau diberhentikan struktural aja tarik ulur, bahkan masih ada mau mutasi ke tempat lain. Rangkaian yang sifatnya tertutup ini mencurigakan semua orang. Kalau kira-kira sampai minggu depan tidak ada progres, begitu saya laporkan ke KPK biar KPK juga punya pekerjaan. Saya juga tidak ingin, tolonglah kasihanilah saya kalau boleh memohon begitu, karena nanti kalau lamban-lamban terpaksa pra-peradilan seperti kasus Jiwasraya ketika tidak ditetapkan tersangka pencucian uang, saya pra-peradilan. Akhirnya ya baru kemudian ditetapkan tersangka pencucian uang. Bahkan sampai perusahaan-perusahaannya termasuk manajer investasinya ditetapkan tersangka. Ini kan sampai Komisi Kejaksaan ini mau manggil aja enggak pernah didatangkan begitu. Dan terakhir kemarin bahkan saya dengan menyebut dengan jelas ada pejabat tinggi Kejaksaan Agung melakukan komunikasi dengan Joko Chandra, dan itu adalah komunikasi yang seperti apa, tapi kontennya yang penting bukan itu. Kontennya adalah pejabat ini mendapatkan nomor HP Joko Chandra yang pribadi itu dari siapa. Dari siapa kemudian dari siapa. Itu justru kunci besar di situ untuk melihat rangkaian bahwa oknum Jaksa Pinangki ini apakah hanya bermain sendirian atau ada keterkaitan dengan pihak lain. Dan itu bisa didalami dari fungsi berasal dari mana nomor HP pribadi Joko Chandra sampai bisa nyampe ke pejabat di Kejaksaan Agung, pejabat tinggi, kemudian melakukan komunikasi. Dan akan ketahuan alurnya seperti apa, kamuflasenya dugaan janji itu seperti apa, begitu akan ketahuan di situ. Seperti yang pernah saya katakan bahwa oknum Jaksa Pinangki itu selain mendapatkan materi diduga juga mendapatkan janji, padahal kalau janji aja di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu sudah termasuk kena korupsi. Rangkaian berkaitan dengan janji tadi akan ada transaksi berkaitan perusahaan power plant atau tambang. Dan satu lagi mengatakan memang kesana ketemu Joko Chandra itu memang mau melakukan penawaran terhadap perusahaan tambang. Itu sudah gampang ini, kalau penyidik profesional dan senior udah gampang ini untuk mentautkan ini, dan PG itu nampaknya diduga yang mempunyai perusahaan tambangnya. Berkaitan dengan kemarin saya juga belajar dengan orang PLN yang dikenal oleh penegak hukum di Jawa Tengah begitu, mengatakan kalau secara elektrikal kebakarannya gedung Kejaksaan Agung itu tidak wajar. Dalam konteks yang kemudian begitu hebatnya membakar semuanya, itu kalau secara elektrikal PLN, orang-orang PLN tidak wajar. Setidaknya dari sisi kalau itu konslet berarti ya hanya lokasi tertentu dan tidak cepat menjalar, karena kemudian mestinya listrik mati semua sehingga tidak menjadi pemicu kebakaran yang lebih hebat lagi. Sehingga kalau toh ada kemudian kebakaran-kebakaran yang lain yang cepat menjalar, diduga bukan berasal dari konslet listrik yang lain. Jadi dari pendalaman saya ke orang-orang yang ahli itu tidak konslet atau bukan akibat konslet, atau setidak-tidaknya sepenuhnya tidak karena konslet kemudian tidak ada pemicu yang lain untuk menjalarnya. Juga saya belajar kepada teman kepolisian bahwa apapun nanti pasti bisa ditemukan titik nolnya dari mana kebakaran itu akan terjadi. Itu nanti akan pasti ketahuan. Dan kalau ini sabotase pasti ketahuan. Jadi yakinlah itu, kita tinggal menunggu aja. Kepolisian nantinya juga melakukan penyidikan dugaan hilangnya rahasia negara, karena beberapa ada dokumen rahasia negara di situ. Jadi kalau berkaitan hanya ini sabotase atau bukan sabotase agak tidak masuk kalau ternyata nanti bukan sabotase. Tapi setidaknya penyidikan hilangnya rahasia negara ini bisa sengaja atau akibat lalai. Di sana ada kantor Jamintel, pengawasan terhadap aliran kepercayaan, pengawasan terhadap buku, terhadap komunis, dan juga berkaitan dengan fungsi intelijen negara berkaitan dengan hukum. Ada juga berkaitan dengan telaah terhadap dugaan korupsi juga ada, berkaitan dengan tindak pidana makar juga ada. Belum tentu dokumen-dokumen yang lama itu juga sudah di backup, misalnya di scan atau belum gitu kan. Jadi tidak semua saya yakin itu ada backup datanya, terutama nanti yang menyangkut yang dokumen-dokumen lama yang misalnya sejak tahun 68 begitu. Bagaimana peristiwa-peristiwa pergantian kekuasaan dan lain sebagainya, bisa jadi ada fungsi intelijen kejaksaan ada di sana. Dan itu yang sangat kita sayangkan ketika adanya kebakaran ini. Gitu. Jadi masyarakat punya spekulasi, punya banyak pertanyaan bahwa apakah, jadi saya ada spekulasi bawah dan spekulasi atas. Kalau ini gedung heritage,
gedung peninggalan yang berarti. Mukanya istana ini kan lurus langsung nembus istana tuh ya. Menurut saya menyedihkan kalau sistem keamanannya kayak begini. Salah satu benchmark patokan penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung, keamanannya kayak begini, begitu. Ini aneh, lucu. Nah, jadi itu satu, simbolisasinya diminum situ. Yang kedua, dicek. Ini untungnya lagi libur. Bayangkan, coba kita bayangkan jika ini terjadi di hari kerja. Di situ ada ring 1 kekuasaan di kantor Kejaksaan Agung. Berapa banyak yang bisa terselamatkan, berapa banyak yang tidak, simulasinya seperti apa. Yang sistem, ya, di gedung-gedung tuh, di jalan-jalan protokol itu, ada yang rokok dikit, air langsung keluar, ya kan? Nah, di sana itu, ya saya sih ke sana bukan tiap hari, tapi bukan juga jarang. Sekarang juga perlu dilihat lagi, misalnya alokasi-alokasi untuk keamanan gedung itu seperti apa di sana. Kenapa saya ngomong seperti ini? Sebagai orang yang kerja advokasi di bidang hukum dan HAM, jadi lawyer juga, kita punya banyak kepentingan di situ, ya kan? Dengan berbagai angle itu punya banyak kepentingan. Dengan situasi kayak begini, contoh, saya punya kasus kemarin. Wah, ujung-ujungnya dia bilang, pandemi Pak, susah, tertunda. Oke. Sekarang ada urusan kayak begini, kan ketunda lagi. Yang atas, ada yang spekulasi soal Joko Chandra. Duit sitaan Joko Chandra itu kemana? Datanya hilang, kita nggak bisa jawab. Persetan sama orang-orang yang hartanya kami pernah sita. Dugaan spekulasi politisnya ya. Spekulasi politisnya ada bisa jadi ini upaya untuk wipe out, untuk membumi hanguskan bukti. Spekulasi yang ada di masyarakat juga mungkin ini yang muncul adalah dendam, marah kepada kejaksaan, punya kasus tapi mungkin begini nih, yang hengki-pengkinya nggak, deal-dealannya nggak kejadian, marahnya seperti ini. Dan ini bukan kriminal kecil, ini levelnya udah Kejaksaan Agung dan gedung yang simbolnya itu. Nah, jadi menurut saya spekulasi itu ada. Kenapa kita harus nunggu? Kenapa? Kasus-kasus seperti ini tidak ada yang pernah dibuka ke masyarakat. Dalam suatu sistem dari instansi pemerintah yang sangat vital, harusnya dia punya BCP, punya server cadangan. Jadi kalau misalnya nanti di kemudian hari bahwa ada dari penyebab kebakaran ini ternyata ada bukti-bukti yang hilang, itu harusnya tidak masuk akal. Kalau seandainya ternyata memang itu hanya server tunggal di lokasi yang sama, itu sangat memprihatinkan tentu bagi kita. Ini dibuktikan, saya kira kita harus menunggu bagaimana nanti kejaksaan dan dari Polri menginvestigasi. Kita harus tunggu hasil dari investigasi tersebut. Jadi apa saja yang hilang, kemudian apa saja yang rusak, itu kan tergantung dari investigasi. Dan apa pengaruh dari kerusakan ini terhadap kasus-kasus besar yang sekarang ramai dibicarakan. Saya kira kalau misalnya itu dokumen, harusnya kita sudah memakai e-file ya. Jadi semua dokumen sudah ada backup-nya. Yang saya khawatirkan jika ada barang bukti di situ, barang bukti yang bentuknya fisik, kalau itu nanti hilang atau hangus, itu pasti akan mempengaruhi nanti di proses selanjutnya. Tapi kalau misalnya sudah diklaim bahwa kita sudah pakai mekanisme penyimpanan digital, harusnya tidak ada masalah dengan kasus-kasus itu. Dan untuk itu harusnya kejaksaan membuktikan bahwa tidak terpengaruh dengan kejadian ini, maka percepat saja kasusnya, diproses seperti biasa. Melihat dulu kebakaran ini apakah terbakar, dibakar, atau dikondisikan untuk terbakar, sabotase. Kalau misalnya terbakar, misalnya konsleting, itu kan biasanya kecil, misalnya huru-hara, dilempar molotov dan lain-lain. Atau sabotase, dikondisikan untuk terbakar. Motifnya untuk sabotase biasanya apakah ingin merusak atau mengirimkan pesan. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global.
seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage, atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading, ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.